Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa kita selalu diberikan Allah SWT kesehatan serta ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian apa sih itu teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan mengetahui fungsi, tujuan, dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh ke depannya bermanfaat. Oke. Nah, yang pertama, apa sih itu teks laporan hasil observasi? Apa ya? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks di mana ketika kalian setelah melakukan pengamatan atau observasi terhadap objek tertentu, kemudian hasil observasi itu kalian tulis, kalian tuang di dalam sebuah tulisan. Nah, itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi itu harus fakta, ya, harus fakta, tidak boleh kalian mengarang sendiri. Nah, harus fakta, harus objektif, harus komunikatif. Nah, apa itu, Bu? Nah, oke. Ciri-ciri teks hasil observasi yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ada objektif. Nah, objektif adalah dapat dibuktikan kebenarannya, jadi harus fakta. Nah, yang kedua, teks laporan hasil observasi yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna, tidak boleh tidak lengkap, dan harus sempurna sesuai dengan apa yang kalian amati. Nah, yang ketiga, teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan penelitian terkini. Jadi ketika kalian menulis laporan itu di kelas 10 ini, beberapa minggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya kalian sudah melakukan pengamatan. Tidak boleh kalian melakukan pengamatannya itu SD kemudian kalian tulis sekarang, tidak boleh. Harus informasi terkini, harus penelitian terkini, ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri teks LHO itu adalah tidak mengandung unsur sara. Maksudnya, teks yang kalian tulis itu tidak boleh memihak orang lain atau bahkan merugikan pihak lain. Jadi harus benar-benar pure hasil tulisan kalian sendiri. Nah, kemudian sifat teks LHO itu ada 3. Yang pertama itu bersifat komunikatif. Maksudnya adalah teksnya dapat dimengerti dan dipahami. Kalian menulis tidak boleh jelimet bahasanya, harus mudah dan dapat dipahami oleh pembaca. Itu bersifat komunikatif. Yang kedua, bersifat informatif. Teksnya harus memberikan sebuah informasi. Nah, yang ketiga adalah bersifat objektif. Itu tadi, bersifat objektif maksudnya harus fakta, ya. Itu sifat teks LHO. Kemudian kita akan belajar mengenai tujuan. Apa tujuan teks laporan hasil observasi? Apa ya? Nah, tujuan teks LHO tidak lain adalah untuk memberikan informasi laporan hasil observasi. Hanya itu. Tidak lain, hanya untuk memberikan informasi laporan hasil observasi. Nah, untuk memecahkan sebuah dugaan sementara atau hipotesis. Itu tujuan dari teks LHO. Nah, selanjutnya
kita akan belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama itu ada definisi umum, yang kedua ada definisi bagian, dan yang ketiga ada simpulan. Apa Bu yang pertama? Apa yang dimaksud dengan definisi umum? Nah, definisi umum itu adalah penjabaran umum mengenai subjek yang dilaporkan, misalnya tentang nama Latin, kelas, atau asal-usul. Biasanya definisi umum ini terletak di paragraf pertama teks LHO. Mudah kan? Yang kedua adalah definisi bagian. Definisi bagian adalah rincian yang mengandung hal yang dilaporkan. Misalnya jika kita melaporkan tentang binatang, nah yang dirincikan ya berupa ciri fisik, makanannya, habitatnya, kemudian perilakunya. Lebih rinci lagi, dan definisi bagian ini biasanya terletak di paragraf 2 atau selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Nah, simpulan ini biasanya terletak paling akhir atau di paragraf akhir yang berisikan ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi sekali lagi, struktur teks LHO itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada definisi bagian, dan yang ketiga ada simpulan. Mudah kan? Oke, sekarang kita belajar mengenai kaidah kebahasaan teks LHO. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, kaidah kebahasaan teks LHO itu mengandung kata benda. Pasti mengandung kata benda, entah itu rumput laut, meja, kursi, sapi, ataupun benda objek lain yang kalian amati. Yang kedua, mengandung kata sifat. Pasti kata sifat yaitu contohnya putih, kemudian tinggi. Nah, itu kata sifat. Yang ketiga, kaidah kebahasaannya menggunakan kata definisi. Kata definisi itu biasanya bercirikan adanya kata adalah, ialah, merupakan. Nah, itu contoh kalimat definisi. Paham ya? Ada kata benda, kata sifat, kalimat definisi, kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu biasanya bercirikan terdiri atas, terdiri dari, dimainkan oleh. Lebih spesifik lagi kalau kalimat deskripsi. Oke? Dan yang terakhir ada kata konjungsi atau kata hubung seperti dan, serta, sebagaimana, padahal. Oke, jadi ada berapa tadi? Ada kata benda, kata sifat, kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan kata hubung. Mudah kan? Nah, oke. Kita tadi sudah belajar semua hal tentang teks laporan hasil observasi, dari pengertian, kemudian sifat, tujuan, kemudian ciri-ciri, ada struktur, ada kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kita coba latihan soal ya, latihan soal. Oke, latihan soal yang pertama ada nih. Soalnya adalah salah satu tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi adalah untuk
A. Melaporkan hasil observasi. B. Melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif. C. Menafsirkan hasil observasi. D. Menginterpretasi hasil observasi. Dan yang terakhir, menganalisis. Kira-kira apa ya? Nah, betul sekali, jawabannya adalah B. Melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif. Jadi kenapa tidak A? Nah, jadi jawabannya B karena kita melaporkan hasil observasi itu harus secara sistematis, tersusun, kemudian harus objektif. Harus objektif maksudnya harus sesuai dengan kebenarannya, harus fakta ya. Nah, mudah kan? Oke. Kita lanjut latihan soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah teks. Nah, teks tersebut bertanya tentang aspek apa yang dilaporkan dalam teks LHO tersebut. Kira-kira apa ya? Ayo, kira-kira apa? Betul sekali, jawabannya adalah E. Ciri-ciri pelikan. Nah, kenapa jawabannya adalah ciri-ciri pelikan? Di situ tertera sangat kelihatan ya, disebutkan paruhnya burung pelikan itu runcingnya berapa sentimeter, kemudian panjang tubuh pelikan berapa sentimeter atau berapa meter, kemudian sayapnya itu berapa meter. Nah, itu menggambarkan ciri-ciri burung pelikan atau E. Mudah kan? Oke. Latihan soal yang terakhir ya. Nah, ini ada sebuah teks lagi. Nah, itu tentang kupu-kupu. Coba kalian baca. Di sini pertanyaannya ingin manakah yang termasuk kalimat definisi. Nah, tadi kalimat definisi itu ciri-cirinya ada kata adalah, ialah, merupakan. Nah, kira-kira yang mana ya? Yang nomor berapa ya? Nah, betul, jawabannya adalah A, kalimat ke-1. Kenapa kalimat ke-1? Karena sangat menonjol di situ ya. Nomor 1 ada kata adalah. Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera. Ada kata adalah. Udah. Ketika kalian menemukan kata adalah dan yang diminta adalah definisi, kalimat definisi maksudnya, sudah, itu pasti jawabannya. Kalian tidak usah membaca seterusnya. Nah, ya. Nah, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi, dari pengertian teks LHO, dari ciri-cirinya, dari tujuannya, dari sifatnya, kemudian strukturnya, kaidah kebahasaan, sampai contoh soalnya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.